Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bamara Channel. Hari ini kita mau ngebahas nih tentang penyebab ikan hias yang sering mati secara tiba-tiba. Ini sering ditanyakan oleh teman-teman kita sesama penghobi ikan hias, baik itu predator atau ikan hias yang non predator. Ikan yang sering mati dengan tiba-tiba ini juga bisa juga terjadi di tangan para penghobi yang masih pemula dan ataupun yang sudah profesional sekalipun. Yang namanya makhluk hidup ya pasti menemui ajal. Namun kita di sini ingin membahas penyebab-penyebabnya. Jadi penyebab-penyebab ikan yang mati secara tiba-tiba itu ada 5. Yang ini yang dasar ya. Ada 5. Yang pertama biasanya air. Air itu bisa karena air yang kotor atau saat penggantian air. Yang kedua pakan. Yang ketiga bisa air hujan. Yang keempat unsur ketidaksengajaan. Yang kelima lingkungan. Oke, kita langsung bahas yang pertama. Penyebab yang pertama kebiasaannya adalah air. Di permasalahan air ada air yang kotor atau ketika kita mengganti air. Kadang kita mengganti air itu bisa dengan air sumur ataupun dengan air PDAM. Kadang air sumur pun walaupun itu tanpa kimia, kadang juga bisa membunuh ikan peliharaan atau ikan kesayangan kita. Karena apa? Karena air sumur yang langsung kita masukkan ke dalam akuarium itu kadar oksigennya sangat sedikit. Jadi lebih baiknya sebelum kita memasukkannya ke dalam akuarium ikan kesayangan kita, akan lebih baiknya kita filtrasi dulu agar oksigen yang ada di dalam air cukup stabil. Dan yang kedua, nah ini sering terjadi ketika kita menggantinya dengan air PDAM. Karena air PDAM itu juga mengandung kaporit, zat kimia dan lain-lainnya. Jadi itu lebih baiknya untuk air PDAM kita endapkan dulu sekitar 1 malam agar zat-zat kimia yang terkandung di dalam air PDAM tersebut sudah mengendap dan tidak membahayakan ikan-ikan yang kita pelihara. Terus kita lanjut yang kedua. Biasanya yang kedua ini ada pakan berlebih. Jadi rekomendasinya untuk para penghobi ikan hias, lebih baiknya untuk pemberian pakan kepada ikan kesayangan itu secukupnya saja. Karena pakan yang berlebih bisa menyebabkan pencernaan ikan tersebut tidak lagi normal atau tidak stabil seperti biasanya. Dan juga ini juga berpotensi membuat air yang ada di dalam akuarium menjadi cepat kotor dan menimbulkan bakteri-bakteri yang bisa membunuh ikan hias kesayangan kita. Terus kita lanjut yang ketiga. Air hujan. Nah, ada pertanyaan, kok air hujan bisa mematikan? Ini biasanya terjadi di penghobi ikan hias yang memelihara ikannya di outdoor. Bisa itu di teras atau di mana lah. Yang intinya di outdoor yang bisa kena air hujan. Dan karena air hujan ini cukup berbahaya ya kalau dia bertimpa secara terus-menerus, karena bisa merubah pH di dalam air akuarium atau kolam kita yang berbentuk kecil ya, bukan kolam yang besar. Kalau danau sih nggak masalah, nggak ada perubahan pH di dalam airnya. Kalau untuk skala kecil seperti kolam atau akuarium itu pasti pH-nya berubah, dan ini mengakibatkan ikan yang ada di dalam akuarium kita tersebut agak stres dan merubah dan bisa mempengaruhi antibodinya dan berakhir dengan kematian. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi untuk menghindarinya, kalau untuk akuarium bisa kita kasih penutup di atas akuariumnya agar air hujan enggak
masuk ke dalam akuarium secara langsung. Untuk yang memakai kolam, untuk yang memeliharanya di kolam di pelataran atau di depan rumah, kalau setelah kena air hujan bisa kita kasih garam ikan secukupnya ya, apa namanya, garam ikan itu seperlunya seberapa besar kolam kita, segitu juga perlunya. Fungsi dari garam ini untuk menyetabilkan kembali pH yang berubah karena air hujan tadi, dan juga bisa membunuh bakteri-bakteri yang terkandung di dalam kolam kita atau akuarium kita. Terus kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini sering terjadi di kalangan-kalangan pemula dan kalangan-kalangan profesional sekalipun, yaitu unsur ketidaksengajaan. Unsur ketidaksengajaan ini sering kita temui ketika kita misalnya nih, kita habis membersihkan akuarium atau memberikan pakan akuarium yang berupa yang ikan-ikan kecil. Kan biasanya kalau kita kasih jentik atau kasih cacing sutra, filter mesin akuariumnya kita matikan tuh. Nah, kadang setelah kita selesai memberi pakan kepada ikan kita lupa menghidupkan kembali mesin di akuarium kita, dan itu juga bisa menjadi penyebab kematian ikan hias kita. Terus yang kedua, biasanya kita kadang ketika ikan yang sedang sakit atau ikan yang sedang tidak sehat, kita kadang memberi garam di akuariumnya. Dan ini ketika ikan kita sakit, jangan sekali-kali memberikan garam ke dalam akuarium, karena itu juga bisa menyebabkan ikan kita mati secara tiba-tiba. Atau juga nih, ikannya lagi sehat kemudian kita kasih garam, tapi garamnya yang terkontaminasi atau garam yang tidak bersih. Kadang bisa kita ambil di dapur garam-garam yang garam-garam yang ada terkena minyak atau terkena benda-benda yang berbahaya lah, kita masukkan ke dalam akuarium, dan itu menyebabkan ikan-ikan kita bisa menjadi tidak sehat dan kemudian mati. Terus yang kelima karena faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan ini bisa dari suhu atau bisa karena terlalu panas, terlalu dingin, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dan bisa juga misalnya kita punya akuarium nih di dapur nih, kemudian ada cipratan-cipratan minyak yang masuk ke dalam akuarium kita, atau juga kita punya anak-anak kecil sering bermain-main dengan misalnya dia megang minyak telon kemudian dimasukkan ke dalam akuarium, itu juga bisa menjadikan faktor yang membunuh ikan-ikan hias kita. Jadi untuk yang faktor kelima ini lebih ke arah hati-hati aja sih, lebih untuk tidak lalai untuk menjaganya. Oke, sampai sini dulu. Jadi itu tadi 5 penyebab ikan hias kita yang sering mati secara tiba-tiba. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran tolong ditambahkan, karena juga ini secara pengalaman pribadi aja. Jadi kalau ada kekurangannya atau ada tambahan bisa tambahkan di kolom komentar. Sampai sini dulu video kita tentang penyebab ikan yang sering mati secara tiba-tiba. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Terima kasih sudah support channel ini hingga ke titik yang sekarang, walaupun masih kecil-kecilan ya kan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.